Banyak isu yang tak sedap lah pokoknya tentang jemaah haji Indonesia di tahun 2024 nih. Tapi Menteri Agama yang sekarang nih beda. Di tahun 2025 nanti nak diturunkan pula harga haji nanti beda. Diturunkan pun juga tak mempercepat daftar tunggu hajinya. Terus yang lansia-lansia yang udah daftar dulu nih macam mana? Dia tiba-tiba udah meninggal dulu baru gimana? Astagfirullahaladzim, beda. Tak boleh kau cakap macam tu. Makanya potonglah masa tunggunya tuh. Sian orang-orang yang dah bayar. Netizen Malaysia ni mana pernah mau peduli dan tak pernah mau ikut campur perkara biaya haji Indonesia ni. Kan Pak Prabowo udah cakap kalau koruptor nih akan diampunkan. Tapi kembalikan dulu dana yang kau ambil yang merugikan negara ini. Menteri Agama sebut biaya haji 2025 bakal lebih murah tapi kualitasnya makin baik. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya tengah membicarakan agar biaya haji 2025 bisa lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, meski biaya haji 2025 akan ditekan lebih murah, namun kualitasnya tidak berkurang. Kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membuat jamaah nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah. Tapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, ujar Nasaruddin di Jakarta. Jadi tetap ada efisiensi efektif, tapi juga tidak mengurangi kualitas. Misalnya pesawatnya jangan-jangan kita mencari murah, tapi malah justru pesawat tua. Jadi itu di warning juga buat kita. Penulis Adatsya Dirgantara. Jemaah haji Indonesia di tahun 2024, Ce. Ini betul-betul kacau, Ce. Aku tahu tu beda. Banyak isu yang tak sedap lah pokoknya tentang jemaah haji Indonesia di tahun 2024 nih. Tapi Menteri Agama yang sekarang nih beda. Di tahun 2025 nanti nak diturunkan pula harga haji nanti beda. Diturunkan pun juga tak mempercepat daftar tunggu hajinya. Terus yang lansia-lansia yang udah daftar dulu nih macam mana? Dia tiba-tiba udah meninggal dulu baru gimana? Astagfirullahaladzim, beda. Tak boleh kau cakap macam tu. Makanya potonglah masa tunggunya tuh. Sian orang-orang yang dah bayar. Kalau dekat Malaysia tu, daftar tunggu hajinya tu lama tu beda. Berapa, Ce? Kata orang-orang sampai 100 tahun beda. Betul sikit kau, Ce. Coba korang warga Malaysia yang asli, coba korang komen dekat bawah. Berapa masa tunggu haji dekat Malaysia nih? Sampai berapa tahun? Apakah sampai 100 tahun atau lebih rendah lagi? Buat korang warga Singapura, majulah Singapura. Jadi kau tak tanya sama orang Singapura nih, kapan masa tunggu haji dia dekat Singapura? Tak payahlah, Singapura kan dah maju. Jadi apalah kata netizen Malaysia tuh tentang biaya haji dekat Indonesia nih akan lebih murah di tahun 2025? Netizen Malaysia ni mana pernah mau peduli dan tak pernah mau ikut campur perkara biaya haji Indonesia ni. Jadi apalah kata netizen Fufu Fafa? Kau nak aku cakap Cina ke bahasa Tamil, bahasa India? Kita menggunakan bahasa Fufu Fafa saja. Ikhtiar Pak Menak perlu diapresiasi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan Kemenak dalam memperbaiki ibadah haji tahun ini dan tahun berikutnya. Pak Nasaruddin, kami dukung Bapak untuk memperbaiki kementerian ini, kata netizen 1982. Menteri Agama yang tahun ini nih, Ce, betul-betul terlalu berani, Ce. Salut aku. Mantan Kemenak kemarin kemana ya kok hilang, kata Kurniawan. Dibalas dengan Anggama, setiap dipanggil mangkir, ya mending ngumpet lah. Dibahas lagi dengan Lutfi, saya juga heran, coba kita tanyakan ke pihak DPR RI bagaimana kelanjutannya Pansus Haji 2024, kata Lutfi. Kementerian Agama yang sebelumnya tanya dengan aku. Ya enggak tahulah kok tanya saya. Bukan masalah murah Pak, masalah daftar tunggu yang harus diselesaikan. Dibalas dengan Mas Adam, betul saya pernah nanya ke pengurus haji di Indonesia. Karena Indonesia peminat haji terbanyak, jadi kuotanya juga sulit untuk ditambah dari Arabnya. Dibalas lagi dengan B, beda sama umroh. Waktu bisa lama, kalau haji pas puncaknya kan semua harus di sana dalam satu waktu. Itulah pemerintah Saudi juga memikirkan keselamatan dan kenyamanan jamaah, tidak asal masuk aja yang nanti sesak napas yang ada tadi. Tapi Ce, tahun 2024 ini Arab Saudi sudah memberi kita tambahan kuota 20.000 jamaah. Habis itu tak tahu nih yang kemana untuk reguler. Sisanya cuma 10.000. Duit tabungan haji yang diambil pemerintah bayar dong, kata Sheryl. Dibahas lagi dengan Dimas, sebenarnya sih lebih perputaran uang karena peminat haji ini di Indonesia sangatlah besar dan kuota dari Arab juga terbatas. Makanya daripada uang itu diendap, lebih baik diputar kembali untuk investasi. Toh dipastikan berangkat, bukan berarti uang itu dicuri pemerintah. Dibahas dengan Borobudur.
Makin lama juga negara nggak sanggup subsidi haji, apalagi kuota semakin banyak. Sekarang nih bukan hanya ibadah haji, Jamkesnas, Jamkesda itu semua diputar sama negara untuk investasi-investasi yang menguntungkan. Tolong dijelaskan apa saja yang dikerjakan sama SHG. Jadi makin baik itu. Setiap tahun deklarasi pelaksanaan haji terbaik, tapi masalah yang terjadi keterlaluan, kata Tofi. Tapi memang berat masalah haji di Indonesia nih, ada aja masalah dia. Entah nanti yang korupsi, entah nanti yang dipotong lah kuota haji padahal masih ada, entah nanti yang diberikan lah ke ONH+. Dengan biaya yang lebih murah dibanding tahun 2024, diharapkan layanan haji tetap harus makin baik. Di bawah Kiai Nasaruddin Umar, kami yakin Kemenak menjadi lembaga yang kredibel dan tetap memberikan layanan baik-baik bagi masyarakat. Semoga terwujud, Kiai, kata Suparno. Amin, kita doakan aja Menteri Agama kita di tahun ini. Dan juga semoga ini tidak hanya omong-omong doang. Bapak ini memang beda dengan satpam gereja, kata Darwis. Weh, ini Menteri Agama Indonesia, jangan kau samakan dengan satpam gereja. Memang benar kata Mobang, permadi aktivis. Menak sekarang hanya Menteri Agama Islam. Dibalas sama Onan. Terus lo mau ibadah haji, silakan terbuka untuk lo, katanya. Aduh, ini isunya sensitif, susah aku nak jawab. Masya Allah, tabarakallah, berikanlah ya Allah kesehatan dan kemudahan bagi pemimpin kami memperhatikan dan peduli terhadap rakyatnya. Amin. Amin, Allahumma amin, kata Ansari. Tahun 2045 Indonesia emas, ingatkan itu. Yakut tolong diminta pertanggungjawabannya ya Pak, kata Umar. Kan Pak Prabowo udah cakap kalau koruptor nih akan diampunkan, tapi kembalikan dulu dana yang kau ambil yang merugikan negara ini. Tangkap Menteri Agama yang lama atau Yakut, koruptor yang dilindungi Prabowo atau Kowi, kata Bebas Sari Malenga. Engkau tak bisa tuduh sembarangan kalau kau tak ada bukti. Sesuai harapan umat, semoga tidak PHP Pak, kasihan umat ulah Menak yang lama, yang zolim dan banyak kasus yang belum diselesaikan, kata Solahuddin. Semoga kasus-kasus di Indonesia ini segera diselesaikan. Kalau tak terselesaikan juga tunggu di akhirat. Sebaiknya belajarlah, buktikan dulu, baru tak perlu dibicarakan, biar rakyat yang menilai, kata Asas. Harus dibicarakan dulu cita-cita luhur ini supaya rakyat mengerti. Dengan harga sekarang aja antrinya 15 tahun, konon dimurahin katanya, keburu mati baru berangkat, kata Irwan. Itu kan yang terjadi di Indonesia. Semoga Menteri Agama saat ini membenahi semua urusan ini. Kalau haji tahun 2025 bisa lebih murah dan kualitasnya bisa lebih baik, terus uang jamaah haji tahun 2024 kemana? KPK kalau yang begini kok diam ya? Itu kerugian uang jamaah bisa sampai ratusan M loh, mungkin bisa triliunan, kata Ahmad. Nah sekarang nih kan KPK lagi fokus ke Hasto. Hasto nih punya kotak Pandora yang sangat bergejolak kalau dibuka. Jadi netizen Indonesia pun lagi fokus sama kasus Hasto tersangka KPK. Terus dulu-dulu bisa mahal dan pelayanannya masih banyak kurang, itu sebenarnya uangnya lari kemana gitu Pak? Terus bisa klaim bakal lebih murah dan lebih baik, kok bisa gitu, kata Teguh Priyadi. Engkau nih macam tak tahu Indonesia, macam baru sehari kau tinggal ke Indonesia. Nonis nggak punya menteri agama ya, kata Sita. Ada, santai dulu. Menteri Agama tahun ini hanya baru 2 bulan dia menjabat. Tunggu dia, biarkan dia menjabat agak lama. Karena biaya tidak dikorupsi, selama ini biaya haji tidak pernah diperiksa oleh KPK atau institusi pemeriksaan, jadi subur korupsi berjamaah. Alhamdulillah sejak Kiai Nasaruddin Umar jadi menteri, dengan pertolongan Allah akan disingkirkan SDM korup di Kemenak, kata Haryandra. Tapi sekarang nih di Indonesia koruptor tuh akan diampunkan dan tidak dipenjara. Ada denda damai katanya. Jangan terlalu mahal Pak, banyak rakyat juga yang ingin ke tanah suci dengan perjuangan yang luar biasa, kata Inces. Memang banyak pakcik-pakcik, makcik-makcik kita dari muda tuh ditabung duit dia. Habis tuh duit dah terkumpul. Gara-gara ada waktu tunggu haji tuh udah tak jadi berangkat, duit elsap. Semoga tidak ada jual beli kursi lagi, benar-benar sesuai urutan daftarnya, kata Mr. Rahma. Itu yang semolek-moleknya dari Kementerian Agama Indonesia. Semoga jenengan terhindari dari godaan duniawi atau korupsi seperti yang sudah-sudah. Semoga yang jenengan katakan itu terrealisasikan. Amin ya robbal alamin. Saya sih turut bersyukur saja. Komen yang kontra apalagi nyinyir punya rasa malu karena daftar pun belum. Insya Allah berupaya dan berdoa suatu saat bisa berangkat untuk menunaikan, kata Madian. Amin. Cepat-cepat lah kalau misalnya masih muda tuh. Mumpung kita ni masih kuat lagi nak cari duit. Alhamdulillah daripada Menteri Agama sebelumnya kerja kagak nilai uang haji iya, kata Ameru. Jadi manusia ni harus realistis.
Insya Allah Pak Nazarudin amanah kok. Beliau teman mertua saya, kata Balkis. Orang dalam. Ya orang dalam.